saya akan berbicara mengenai kapan terjadi keselamatan itu. Ya. Kapan terjadi keselamatan? Nah, ini penting kita pahami. Kenapa? Karena konsep yang benar tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu terjadi karena anugerah saja. Kita dapatkan karena anugerah saja, ya, atau iman saja. Nah, karena itu kita perlu pahami bahwa sebenarnya keselamatan itu kapan terjadi. Ya. Ada banyak orang berbuat baik. Ya, mereka berbuat baik supaya mereka selamat. Jadi buat mereka keselamatan itu terjadi sesudah berbuat baik. Ya. Nah, artinya keselamatan itu nanti mereka terima di akhir. Jadi mereka memulai dulu dengan berbuat, mudah-mudahan mereka selamat. Nah, kalau konsep Kristen tidak seperti itu. Ya, dalam konsep Kristen itu keselamatan itu terjadi di awal. Kapan? Itu ketika kita percaya. Ya. Coba kita baca dulu sebentar Lukas pasal 19. Lukas pasal 19. Ayat 9. Ya, saya baca. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, ini firman Tuhan berbicara pada saat Tuhan Yesus datang ke rumahnya Zakeus. Ya. Dan Zakeus membuka rumahnya. Ya, dia menerima Yesus pada waktu itu, dan pada saat itu Yesus memberikan pernyataan. Ya, ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ya, jadi keselamatan itu kita lihat di sini bahwa terjadi ketika kita percaya, ketika kita terima Yesus. Ya, keselamatan itu saat itu juga kita dapatkan. Jadi keselamatan itu bukan nanti. Ya, bukan nanti, tapi keselamatan itu sekarang ketika kita percaya. Jadi ketika Anda percaya itu, keselamatan itu Anda langsung terima saat itu. Jadi kita berbeda banget dengan yang lain dalam hal keselamatan. Ya. Orang lain atau agama-agama lain berpandangan bahwa keselamatan itu terjadi setelah mereka berbuat sesuatu yang baik. Setelah mereka berjuang, baru keselamatan itu nanti akan didapat. Tapi kalau kita Kristen tidak begitu. Keselamatan kita itu terjadi di awal. Ketika Anda percaya, Anda belum buat apa-apa. Anda nggak perlu kerjakan apa-apa supaya selamat, nggak perlu. Ya. Anda nggak perlu berusaha untuk supaya nanti Anda dapat selamat, tidak. Ya. Ketika Zakeus membuka rumahnya buat Yesus, Yesus masuk. Lalu saat itu juga terjadi keselamatan. Jadi keselamatan itu dipastikan di awal, diterima di awal ketika kita percaya. Ya. Ketika Paulus berbicara kepada kepala penjara itu sudah mau membunuh diri, mengambil pedang dan menghunuskan pedang itu pada lehernya. Lalu Paulus berkata, ya, jangan engkau mencelakakan nyawamu. Ya. Lalu orang itu bertanya, lalu bagaimana supaya saya bisa selamat? Lalu Paulus berkata, percayalah pada Yesus
engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Ya, itu di dalam pernyataan seperti itu artinya bahwa Paulus itu menandaskan bahwa kalau percaya maka selamat. Artinya tidak perlu menunggu berapa lama setelah kita percaya baru nanti kita akan dapat keselamatan. Enggak perlu. Saat itu juga. Saat Anda percaya, saat Anda terima Yesus, saat itu juga Anda selamat. Ya, ini penting karena sesuai dengan konsep keselamatan bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita berbuat sesuatu, atau bukan karena iman tambah perbuatan, bukan. Ya, jadi keselamatan itu benar-benar bukan karena perbuatan baik, tapi karena sungguh-sungguh itu karena anugerah. Jadi ketika kita percaya itu kita langsung selamat. Kita nggak bekerja dulu supaya selamat, enggak. Saat itu kita selamat. Nggak perlu nunggu waktu keselamatan itu. Atau nanti kita selamatnya di akhir nanti ketika Yesus datang. Ya, itu kalau di akhir itu bagi orang percaya itu sebenarnya penggenapan. Tapi sebenarnya keselamatan itu sudah kita terima ketika kita percaya. Nah, kita perlu memperhatikan sebelum kita percaya, ya, keselamatan itu tidak ada. Ya, sebelum kita percaya keselamatan itu belum ada. Ya. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa siapa kita. Kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Semua kita adalah orang berdosa. Orang berdosa, ya, tidak bisa mencari Allah. Orang berdosa tidak bisa datang mencari Allah. Jadi kita tidak bisa mencari Allah. Kita tidak bisa datang pada Allah. Kenapa? Karena kita semua, Alkitab berkata, orang berdosa. Kita semua tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Allah. Jadi ketika kita lahir, ya, sampai pada titik nanti kita percaya, itu kita belum bisa buat apa-apa. Ya, kita nggak bisa buat apa-apa untuk melakukan yang baik, yang dimana perbuatan baik kita itu bisa menjadi syarat untuk keselamatan kita. Tidak ada. Jadi dari kita lahir sampai nanti kita percaya, kita tidak berbuat sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena saat itu dari lahir sampai percaya itu dari situ masa itu di mana kita orang berdosa yang tidak namanya orang berdosa tidak bisa buat yang baik, dan kalaupun ada perbuatan baik, tidak ada perbuatan baik yang bisa untuk memenuhi syarat untuk keselamatan kita. Ya, jadi perhatikan dari kita percaya, dari kita lahir sampai kita percaya, ya, kita adalah orang berdosa. Di pandangan Allah kita semua orang berdosa, bahkan kita orang mati. Di hadapan tentu kita mati rohani. Orang mati tidak bisa buat apa-apa. Ya, orang mati tidak bisa berbuat sesuatu untuk kebaikan dirinya, tidak ada. Orang mati tidak ada sesuatu yang dibawa untuk menghidupkan rohaninya. Ya. Tidak ada sesuatu yang bisa dibawa untuk mencari Allah, tidak ada. Namanya juga orang mati. Ya. Jadi orang berdosa itu sama dengan orang mati. Di hadapan Allah tidak ada persekutuan. Di hadapan Allah tidak ada kontak, tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan dengan Allah. Ya. Nah, jadi dari saat kita lahir sampai kita percaya, itu masa di mana kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk bisa mendapatkan keselamatan. Ya. Nah, jadi kapan kita bisa memperoleh keselamatan itu ketika kita percaya. Ya, jadi saat percaya itu kita memperoleh keselamatan. Nah, perhatikan. Saat kita memperoleh keselamatan, jadi ketika kita percaya, itulah saat kita terima keselamatan. Selanjutnya, saat itu juga saat yang sama ketika kita percaya, kita juga menerima Roh Kudus. Orang-orang yang udah terima Yesus tapi mereka masih merasa bahwa Roh Kudus itu perlu ditunggu. Dia kadang-kadang berpikir seperti waktu Roh Kudus turun. Gereja waktu Roh Kudus turun itu kan sebelumnya para rasul menanti. Ya, menanti
lalu 10 hari berikutnya nanti baru Roh Kudus turun. Ya, kenapa menanti? Karena memang waktu itu kan Roh Kudus belum turun. Roh Kudus turun kan pada hari Pentakosta, 10 hari setelah Yesus bangkit. Jadi itu artinya memang baru waktu itu Roh Kudus dicurahkan. Sebelum itu belum. Nah, kita jangan meniru-niru seperti ini karena Roh Kudus itu udah dicurahkan, sekali dicurahkan selamanya. Jadi bukan setiap hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Jadi saat kita percaya pada Yesus, kita menerima keselamatan, dan yang kedua, kita juga sekalian menerima Roh Kudus. Jadi itu satu paket. Terima Yesus, selamat. Dan saat itu juga kita terima Roh Kudus. Ya. Kita baca dulu sebentar Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Dan jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Ya. Kata bertobat di situ itu artinya percaya pada Yesus. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, jadi ini menandakan bahwa kita saat percaya itu kita menerima Roh Kudus. Ya, jadi nggak perlu menunggu beberapa hari, nggak perlu menunggu beberapa bulan, nggak perlu menunggu puasa dulu. Ya, saya melihat kesalahan dalam banyak orang Kristen. Ya, mereka udah terima Yesus tapi mereka masih menunggu-nunggu Roh Kudus datang. Alkitab tidak seperti itu berbicara. Roh Kudus itu saat kita percaya. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ya. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Ya, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi ketika kita percaya, ya, bukan nunggu waktu lama baru kita menerima Roh Kudus. Ya, tunggu nanti kita baik dulu baru terima Roh Kudus, itu salah besar. Enggak perlu nunggu Anda berubah semua, enggak perlu nunggu Anda melakukan itu melakukan ini. Jadi Roh Kudus itu sebagai materai dari keselamatan. Artinya bahwa kita dijaminkan oleh Roh Kudus bahwa kita selamat sampai akhir. Jadi ketika kita percaya itu kita menerima keselamatan, dan selanjutnya kita juga menerima Roh Kudus. Jadi ini menandakan bahwa keselamatan itu benar-benar anugerah. Karena kita belum buat apa-apa, udah terima dulu selamatan. Kita belum buat apa-apa, kita udah terima Roh Kudus ketika kita percaya. Jadi keselamatan kita itu benar-benar bukan karena kemampuan kita. Nah, sekarang kan persoalannya bagaimana orang bertanya, nah bagaimana dengan orang percaya tapi hidupnya kok kadang jatuh dalam dosa? Bagaimana kalau jatuh dalam dosa? Apakah orang itu tetap selamat? Nah, ini pertanyaan. Ini banyak orang yang bertanya seperti ini. Masa orang yang sudah percaya terus buat dosa lalu selamat? Masih tetap selamat? Ya. Nah, perhatikan, orang percaya itu memiliki yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu untuk apa? Ya. Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita, salah satu pekerjaan Roh Kudus yaitu untuk mengerjakan pengudusan dalam diri kita. Jadi pengudusan itu sebenarnya bukan pekerjaan kita semata. Memang Alkitab berkata,
Kuduslah kamu karena aku kudus. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada orang bisa melihat Allah. Iya, itu memang benar. Memang kita harus kejar kekudusan. Tapi ingat, kekudusan itu bukan pekerjaan kita sendiri. Bukan pekerjaan kita semata. Pekerjaan pengudusan itu adalah pekerjaan dari Roh Allah. Jadi ingat, ketika kita terima keselamatan, ketika itu juga kita dimaterialkan Roh Kudus, kita diberi Roh Kudus. Roh Kudus itu Alkitab berkata menjamin ya penebusan sampai kita peroleh penebusan yang sempurna. Ayat 14, coba kita lihat ya. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi penebusan itu ya kita terima di awal, tapi juga penebusan itu nanti akan terus dikerjakan sampai kita memperoleh seluruhnya. Kapan itu? Sampai nanti Yesus datang menjemput orang percaya. Jadi dari titik percaya kita terima Roh Kudus, di situ juga Roh Kudus mengerjakan penebusan itu dari dalam diri kita melalui karya kematian Yesus. Lalu penebusan itu terus akan dikerjakan sampai pada kedatangan Yesus kali kedua. Artinya ada peran Roh Kudus yang luar biasa untuk mengubah kita sampai kita benar-benar mengalami pengudusan, sampai nanti kita menjadi sempurna saat Yesus datang kali yang kedua. Kita ketemu muka dengan muka. Jadi pengudusan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jangan berpikir itu kita usaha kita semata, bukan. Kalaupun kita bisa mengerjakan kekudusan, itu karena Roh Kudus yang bekerja menguduskan kita di dalam diri kita. Nah, banyak orang melepaskan pekerjaan Roh Kudus ini dari dirinya. Jadi dia berpikir dia berusaha untuk mendapatkan pengudusan itu. Nah, itu gagal, pasti orang gagal. Kalau kita berusaha untuk hidup kudus seperti itu, pasti gagal. Pasti nggak akan bisa kudus. Ya. Nah, firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23, yaitu menunjukkan tentang buah-buah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menghasilkan buah. Ya, pekerjaan menghasilkan buah itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang ada pada kita menghasilkan buah-buah roh. Ya, di dalam diri kita. Jadi jelas keselamatan itu sungguh-sungguh karena anugerah. Jangan ada orang menganggap itu pekerjaannya. Jangan ada orang menganggap itu hasil usahanya. Jangan ada orang memegahkan diri. Ada orang-orang yang mengejar keselamatan itu ya dengan berbuat baik, malah mereka tidak sampai. Tapi ada orang ya, dia tidak mengejar keselamatan, tapi malah dia memperoleh keselamatan. Ya, orang Israel kehilangan banyak keselamatan karena mereka mengejar keselamatan itu dengan perbuatan baik, dengan mentaati hukum Taurat. Malah keselamatan lari dari mereka. Tapi ada orang yang tidak buat sesuatu, ya, lalu Yesus datang menyelamatkan dia. Dia terima dengan iman, malah orang seperti itu yang diselamatkan. Ya, jadi untuk keselamatan itu kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi ini perlu diperhatikan supaya jangan tumpang tindih, ya, jangan banyak kesalahan-kesalahan dalam pemikiran tentang keselamatan ini. Jadi perhatikan Alkitab itu sebagai dasar kita untuk kita memahami keselamatan kita.